Oke, teman-teman sekalian, membuat video di Canva itu sangat-sangat mudah, tidak susah, yang penting ada kemauan saja. Kita akan praktekkan bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan Canva dan ini part 2, karena part 1-nya sudah saya buat sebelumnya. Nah, sebelumnya, yang part 2 ini teman-teman harus siapkan dulu, PPT-nya atau materi presentasinya. Saya sudah siapkan materi presentasi saya. Nah, ini dia misalnya ini materi yang akan kita buat. Nah, ini contoh saja. Teman-teman nanti silakan siapkan dulu materi presentasinya. Ini ada 4 slide saja. Jadi contoh saja yang akan kita kombinasikan dengan Canva. Oke, langsung kita mulai. Silakan teman-teman login ke dalam akun Canva-nya. Selanjutnya mengklik Create Design di bagian kanan, atas kanan ya, ada tulisan Create a Design, silakan diklik. Dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya mengklik Educational Video, ya yang ini. Educational Video. Kita klik. Dan kita akan diarahkan ke lembar kerjanya. Ya, kita akan memulai membuat video menggunakan Canva. Ya, jadi kecepatan proses kinerja di Canva ini tergantung dengan kapasitas internet teman-teman dan juga tentunya spek laptopnya. Oke, di sebelah kiri, nah di sini ada banyak template bumper atau opening yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya tergantung daripada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mau gunakan yang mana. Tentu yang menjadi pertimbangan adalah relevansi dengan materi bahan ajar yang akan dibuat. Nah, tapi ini karena contoh saja, saya akan pilih salah satunya misalnya, oke, saya akan menggunakan yang ini. Silakan diklik. Terus pastikan di bagian bawah di slide atau page 1-nya ini terklik. Kalau sudah terklik, kita ke sebelah kiri dan mengklik yang icon plus ini, kita klik. Dan dia akan pindah ke sebelah kanan. Nah, di bagian bawah juga sudah terisi. Selanjutnya tinggal kita menyesuaikan saja karena di sini kan ada teksnya. Nah, bagian sini kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Misalnya tadi itu strategi pembelajaran ya. Nah, saya sudah menyesuaikan. Ini bisa ditarik supaya tulisannya melebar. Tapi kalau misalnya dianggap perlu diperkecil, tinggal di blok, kemudian di bagian atas, nah kita turunkan. Nah, ukuran fontnya akan mengecil. Dan kalau perlu menambahkan namanya sebagai guru atau sebagai dosen, bisa dengan menambahkan teks. Nah, di sini ada teks, diklik. Nah, silakan dipilih fontnya atau memilih font-font yang sudah digunakan sebelumnya juga ada di sebelah sini. Kalau tidak perlu ya sudah tidak apa-apa. Terus ini kan slide pertama sudah, kita coba putar. Oke. Dan selanjutnya slide kedua kita klik dulu. Nah, di sini yang saya maksud kenapa kita harus mempersiapkan PowerPoint kita atau materi ajar kita terlebih dahulu, karena dan seterusnya yang akan kita jelaskan ya materi PowerPoint itu. Caranya adalah dengan mengklik upload. Nah, di sini ada upload, silakan diklik. Terus teman-teman mengklik upload file yang ini. Kita klik dan silakan pilih. Misalnya strategi pembelajaran. Silakan mengklik open. Maka dia akan berproses untuk mengupload. Di sebelah bawah ada indikatornya. Nah, ditunggu sampai proses uploadnya selesai. Lagi-lagi ini akan tergantung seberapa cepat kapasitas internet kita ya.
Semakin cepat ya semakin bagus. Nah, anggap saja saya sudah upload sebelumnya, saya klik, maka akan muncul 4 slide. Ya, tinggal kita isi. Nah, di page 2 tinggal kita klik materi yang pertama ini. Kemudian kita buka lagi page selanjutnya. Kemudian kita isi materi kedua. Ketiga, kita isi lagi. Nah, sesederhana itu cara menambahkannya. Dan kalau misalnya teman-teman perlu menambahkan wajah di video ini, misalnya kita menjelaskan sambil menampilkan wajah kita juga boleh, suara kita juga akan terekam. Kita tinggal mengklik upload, ya di sini ada upload, kemudian di bagian atas ada record yourself, kita klik. Nah, oke, sayangnya videonya tidak muncul ya, karena kamera OBS saya, coba saya matikan kamera di sini ya. Oke, mudah-mudahan muncul di sini. Belum ya. Coba kita cancel dulu. Saya klik ulang upload, record yourself. Mudah-mudahan videonya sudah muncul. Belum. Padahal oke, ini mesti kita matikan dulu mungkin kameranya. Karena OBS-nya nyala, ya oke. Jadi kalau teman-teman yang tidak menggunakan OBS, sudah kita nyalakan lagi. Teman-teman yang tidak menggunakan OBS, nanti di sini videonya akan muncul. Wajahnya di bagian bulatan ini akan muncul. Saya karena menggunakan OBS, kameranya aktif di sini, makanya di bagian kanvanya tidak muncul videonya. Selanjutnya tinggal teman-teman record. Kita rekam, tapi kita geser dulu ke slide pertama. Oke, kemudian kita rekam. Ya, rekamannya sementara jalan dan silakan teman-teman memulai aktivitas pembuatan video ajarnya. Misalnya mulai dari pendahuluan, salam, kemudian menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, indikatornya apa, baru masuk ke materi. Caranya dengan menggeser-geser ini. Nah, untuk pindah ke slide berikutnya tinggal diklik yang ini tanda panahnya. Dan silakan jelaskan materinya. Nanti foto Anda atau video Anda akan terlihat di lingkaran ini. Begitupun seterusnya ketika sudah digeser lagi dengan mengklik yang ini, diklik lagi untuk pindah ke slide berikutnya, sudah pindah. Silakan menjelaskan lagi. Ya, ketika selesai ingin dipindahkan ya tinggal mengklik tanda panah ini lagi dan selesai. Kurang lebih seperti itu. Ketika selesai, silakan lakukan tahap penutup. Kalau sudah, videonya sudah selesai dibuat, tinggal mengklik done. Terus kita mengklik save and exit. Saya klik, maka sudah selesai. Terus di mana videonya? Tenang, ini masih proses penyimpanan. Nah, ini masih jalan. Kita tunggu sampai semuanya selesai, baru kita rendering. Nah, sambil kita menunggu prosesnya, teman-teman ketika ingin mengambil videonya, tinggal mengklik share yang di bagian atas ada tulisan share, kita klik. Nah, terus di bagian bawah ada download, kita klik. Dan ini sudah suggested ke MP4 dan kualitasnya sesuai dengan keinginan. Semakin digeser ke kanan, semakin tinggi kualitasnya. Di sini malah 4K, tapi akan mempengaruhi besaran kapasitas memori. Jadi saya gunakan yang kecil saja, karena ini ya contoh saja. Oh ya 720p ya. Terus kita mengklik download. Nah ini ada tulisan download, silakan diklik dan proses download videonya sementara berjalan ini. Sementara jalan. Kita tunggu sampai selesai dan akan langsung kita lihat hasil rekamannya seperti apa. Silakan ditunggu, ini masih jalan terus. Kita beri aplaus dulu. Apa ini?
Oke, kita tunggu. Belum, masih proses. Jadi cepat atau lambatnya tergantung kapasitas internet kita. Oke, masih jalan terus. Kita tunggu, sambil menunggu coba saya rubah-rubah pitch-nya ya. Cek, cek satu. Oh, suara saya malah jadi berubah di sini ya. Halo, ini proses download videonya masih sementara berjalan. Oke, sudah terdownload di atas dan akan kita lihat hasilnya. Tapi sebelum kita lihat, saya rubah dulu suaranya. Halo, cek satu. Halo, tambah berat ya. Halo, Cek 1, 2, 3. Halo. cek, 1, 2, 3. Cek, cek, Cek 1. dinormalkan. Oke, sudah normal. Kita lihat hasilnya. Ini hasil. Ya, rekamannya sementara jalan dan silakan teman-teman memulai aktivitas pembuatan video ajarnya. Nah, itu hasilnya. Misalnya mulai dari pendahuluan, salam, kemudian menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, indikatornya apa, baru masuk ke materi. Caranya dengan menggeser-geser ini. Bersih juga. Untuk pindah ke slide berikutnya tinggal diklik yang ini tanda panahnya. Oke. Dan silahkan jelaskan materinya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, bisa langsung di-download seperti yang saya praktekkan tadi. Dan semoga konten atau tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bisa dipraktekkan. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan terkait Canva ini dalam pembuatan video pembelajaran, silakan teman-teman komentar di kolom komentar di bawah. Mungkin teman-teman jauh lebih punya pengalaman terkait dengan penggunaan Canva ini, silakan berikan masukannya. Tapi kalaupun misalnya teman-teman ingin request tutorial lainnya, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Tuliskan saja apa keinginan teman-teman dan setiap yang komentar pasti akan kita balas. Bagi teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya ini, kami sangat berterima kasih jika teman-teman berkenan like, share, dan komen. Kalau ada yang berkenan untuk subscribe juga terima kasih, karena itu sangat mensupport kami untuk membuat konten-konten menarik atau konten-konten edukasi lainnya. Sampai jumpa pada konten kami yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.